Bikin geger satu Indonesia. Bambang Pamungkas berikan komentar sangat mengejutkan begini soal kemenangan Persib Bandung atas PSM Makassar yang mengantarkan Maungandung ke puncak klasemen di atas Persija. Bobotoh dipastikan sangat terkejut mendengarnya. Benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kemenangan penting Persib Bandung yang mengantarkan Maung Bandung bertengger di puncak klasemen Liga 1 kembali mengguncang peta persaingan papan atas. Bukan hanya bobotoh yang larut dalam euforia, pernyataan jujur dan mengejutkan justru datang dari sosok yang selama ini identik dengan rivalitas panas. Legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Di tengah atmosfer persaingan klasik Persib dan Persija, Bambang Pamungkas tanpa ragu melontarkan pengakuan yang mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Mantan Kapten Timnas Indonesia itu secara terbuka mengakui bahwa performa Persib saat ini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan menuju versi terbaik mereka, seperti yang pernah diperlihatkan pada musim lalu saat merajai kompetisi. Saya harus jujur mengatakan, Persib sekarang sudah kembali ke tren terbaiknya seperti musim lalu. Mereka terlihat sangat matang, stabil, dan konsisten. Dengan kualitas skuad yang mereka miliki saat ini, Persib adalah pesaing yang sangat kuat untuk gelar juara Liga 1, ujar Bambang Pamungkas. Pengakuan ini terasa istimewa, mengingat Bambang Pamungkas bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah simbol Persija, ikon macan Kemayoran, dan figur yang tumbuh besar dalam rivalitas panas Jakarta-Bandung. Namun justru dari sudut pandang itulah, pernyataannya terasa semakin objektif dan mengena. Menurut Bambang, kemenangan demi kemenangan yang diraih Persib bukanlah kebetulan. Ia menilai tim asuhan Boyan Hodak kini telah menemukan kembali keseimbangan antara mental juara, kualitas individu, dan kedalaman skuad. Hal inilah yang membuat Persib tampak sulit dihentikan, bahkan ketika menghadapi lawan-lawan dengan strategi bertahan total. Dengan pemain-pemain berkualitas di setiap lini, bukan hal yang sulit bagi Persib untuk terus meraih hasil positif di setiap pertandingan. Lawan bisa bertahan serendah apapun, tapi Persib selalu punya cara untuk membongkarnya. Lanjut Bambang. Bagi Bambang Pamungkas, situasi ini justru menjadi alarm keras bagi Persija Jakarta. Ia menilai, jika macan Kemayoran tidak segera melakukan pembenahan serius, baik dari segi permainan maupun hasil di lapangan, maka jarak dengan Persib akan semakin sulit dikejar seiring berjalannya kompetisi. Ini tentu menjadi situasi yang tidak mudah bagi Persija. Kalau Persija tidak segera berbenah, baik dari permainan maupun hasil di lapangan, jarak dengan Persib akan semakin jauh. Dalam persaingan gelar, konsistensi adalah segalanya, tegasnya. Lebih jauh, Bambang menyoroti keberanian Persib dalam mengambil langkah-langkah besar demi menjaga ambisi juara. Salah satunya adalah keberanian manajemen Maung Bandung mendatangkan pemain-pemain diaspora Timnas Indonesia dan pemain berkualitas lainnya untuk memperkuat skuad, bukan sekedar demi sensasi, tetapi sebagai kebutuhan strategis tim. Apa yang dilakukan Persib, termasuk berani mendatangkan pemain diaspora Timnas, itu bukan gaya-gayaan. Itu kebutuhan tim untuk menjaga level permainan dan ambisi besar mereka. Persib berani melakukan segalanya demi prestasi, ucap Bambang Pamungkas dengan nada tegas. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menjadi sindiran halus bagi Persija. Bambang menilai, jika macan Kemayoran masih ingin bersaing di jalur juara, maka langkah konkret harus segera diambil. Tidak cukup hanya mengandalkan nama besar atau sejarah, tetapi perlu pergerakan nyata di bursa transfer dan pembenahan kualitas permainan di lapangan. Persija juga harus segera bergerak. Mendatangkan pemain berkualitas itu bukan soal pencitraan, tapi memang kebutuhan tim. Kalau ingin bersaing dengan Persib dan tim-tim papan atas lainnya, tidak ada pilihan lain selain berbenah secara serius. Lanjutnya. Menurut Bambang, dominasi Persib saat ini adalah buah dari proses panjang. Manajemen yang solid, pelatih dengan visi jelas, serta keberanian mengambil keputusan besar di saat krusial. Kombinasi inilah yang membuat Persib kembali menjadi tim yang sangat ditakuti. Bukan hanya oleh Persija, tetapi juga oleh pesaing lain seperti Borneo FC. Persib sekarang bukan hanya kuat di atas kertas, tapi juga kuat secara mental. Mereka tahu kapan harus sabar, kapan harus menekan, dan bagaimana mengelola tekanan sebagai tim besar, tambahnya. Di akhir pandangannya, Bambang Pamungkas menyebut bahwa persaingan Liga 1 musim ini masih panjang, tetapi momentum jelas berada di tangan Persib. Jika konsistensi ini terus terjaga, peluang Maung Bandung untuk kembali mencatatkan sejarah besar akan terbuka lebar. Kalau Persib bisa menjaga konsistensi seperti ini, mereka sangat pantas menjadi kandidat terkuat juara. Tim lain, termasuk Persija, harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mengejar, tutup Bambang Pamungkas. Pengakuan jujur dari legenda Persija ini menjadi bukti betapa kuatnya aura Persib saat ini.
Ketika rival terbesar pun mengakui keunggulan, itu menandakan bahwa Maung Bandung benar-benar telah kembali ke level tertinggi. Kini, bola panas ada di kaki para pesaing, mengejar atau semakin tertinggal. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Ini baru mantap! Coach Boyan Hodak ungkap kabar bahagia. Usai Persib Bandung menang lawan PSM Makassar dan resmi bertengger di puncak klasemen. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan ulasan mendalam terkait penampilan Tom Haye dan rekan-rekannya usai kemenangan krusial atas PSM Makassar. Hasil positif tersebut bukan hanya menghadirkan 3 poin penting, tetapi juga membawa Maung Bandung kembali bertengger di peringkat pertama klasemen Super League. Persib sukses menaklukkan PSM Makassar dalam laga tunda yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 27 Desember malam. Pertandingan berlangsung ketat dan syarat tensi, mencerminkan rivalitas panjang dua klub besar yang sudah bersaing sejak era perserikatan. Di tengah tekanan tinggi dan duel fisik yang intens, Persib akhirnya keluar sebagai pemenang berkat 1 gol penentu. Gol tunggal dalam laga tersebut dicetak oleh Andrew Jang, yang menjadi pembeda dalam pertandingan penuh kehati-hatian itu. Menariknya, gol tersebut lahir setelah Jang sempat mengalami momen sulit. Penyerang asal Prancis itu gagal menuntaskan tugas sebagai algojo penalti. Namun, hanya berselang beberapa saat, ia mampu menebus kegagalannya dengan cara yang sangat menentukan, yakni menyundul bola hasil sepak pojok akurat dari Tom Haye. Boyan Hodak mengakui sejak awal bahwa menghadapi PSM Makassar tidak akan pernah mudah. Prediksinya pun terbukti di atas lapangan, di mana Persib harus bekerja keras untuk meraih kemenangan. Saya sudah katakan ini sebelumnya, jika melawan PSM Makassar akan menjadi pertandingan yang sulit, dan itu terbukti. Kami gagal menjadikan hukuman penalti menjadi gol, tapi kami bersyukur bisa mencetak gol setelahnya di babak pertama, kata Hodak pada konferensi pers setelah pertandingan dikutip dari situs resmi Persib. Pelatih asal Kroasia itu memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemain yang tampil disiplin dan berjuang hingga peluit akhir. Menurutnya, kemenangan ini adalah buah dari kerja kolektif tim, bukan hanya kontribusi individu semata. Memasuki babak kedua, Hodak mengakui bahwa intensitas permainan Persib sempat mengalami penurunan. Situasi tersebut dimanfaatkan PSM Makassar untuk menekan, terutama melalui skema bola mati yang cukup merepotkan lini pertahanan Maung Bandung. Meski demikian, barisan belakang Persib tampil solid dan mampu meredam ancaman lawan. Memasuki babak kedua, kami bermain sedikit menurun. Lawan memiliki banyak kesempatan, terutama melalui bola mati. Tapi saya senang dan bangga dengan kinerja semua pemain, khususnya barisan pemain bertahan kita, ucap sosok yang sudah mengantar Persib menjadi juara dalam 2 musim terakhir. Kemenangan ini membuat Persib untuk sementara menempati peringkat pertama klasemen Super League dengan koleksi 34 poin, sejajar dengan Borneo FC. Namun, tim Pangeran Biru berhak berada di posisi teratas karena unggul dalam catatan head-to-head. Meski kembali ke puncak klasemen, posisi Persib sejatinya belum sepenuhnya aman. Ancaman masih datang dari Borneo FC yang akan melakoni pertandingan melawan Malut United pada Minggu 28 Desember siang. Hasil laga tersebut berpotensi mengubah peta persaingan di papan atas. Jika Borneo FC mampu meraih poin dalam pertandingan tersebut, maka skuad pesut Etam berpeluang besar menggeser Persib dari posisi teratas klasemen Super League. Situasi ini membuat persaingan menuju tangga juara semakin panas dan menarik untuk diikuti. Kemenangan atas PSM Makassar jelas menjadi suntikan moral besar bagi Persib Bandung. Namun, konsistensi di laga-laga berikutnya akan menjadi kunci utama jika Maung Bandung ingin terus bertahan di puncak dan menjaga peluang meraih prestasi tertinggi musim ini. Menurut Anda, seberapa besar peluang Persib untuk mempertahankan posisi puncak klasemen hingga akhir musim? Apakah Maung Bandung mampu menjaga konsistensi di tengah ketatnya persaingan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Angkernya GBLA bagi lawan-lawan Persib musim ini, 100% menang di Super League, belum pernah kalah di pentas Asia. Stadion Gelora Bandung Lautan Api benar-benar menjelma menjadi benteng paling angker bagi Persib Bandung sepanjang musim 2025-2026. Setiap tim yang datang ke markas Maung Bandung harus siap menghadapi tekanan besar, baik dari permainan agresif tuan rumah maupun atmosfer stadion yang bergemuruh. Ketangguhan Persib di GBLA kembali terbukti pada laga terbaru.
PSM Makassar menjadi korban terkini ketika harus pulang dengan tangan hampa usai takluk 0-1 dalam pertandingan yang digelar pada Sabtu malam WIB. Hasil tersebut semakin menegaskan dominasi Persib setiap kali tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Sepanjang musim 2025-2026, Persib belum pernah menelan kekalahan di Stadion GBLA. Satu-satunya hasil yang sedikit mengganggu catatan sempurna tersebut hanyalah sebuah hasil imbang. Itu pun terjadi pada laga kandang perdana Persib di ajang AFC Champions League 2, ketika mereka ditahan 1-1 oleh Lion City Sailors pada 18 September 2025. Di luar laga tersebut, Persib tampil tanpa celah. Semua pertandingan kandang lainnya berhasil disapu bersih dengan kemenangan. Secara rinci, Persib telah mencatatkan 10 kemenangan dan 1 hasil imbang di GBLA. Khusus di kompetisi Super League 2025-2026, Persib bahkan mencatatkan rekor 100% kemenangan setiap kali bermain di kandang. Sementara itu, di level Asia lewat ajang ACL 2, performa Persib di GBLA juga tak kalah impresif. Tim asuhan Boyan Hodak berhasil mengamankan 3 kemenangan dan 1 hasil sari. Sebuah catatan yang semakin menegaskan bahwa GBLA bukan hanya angker di level domestik, tetapi juga di panggung Asia. Catatan ini menjadi bukti nyata betapa solid dan konsistennya performa Persib sepanjang musim. Bukan hanya soal hasil kemenangan, ketangguhan Persib di GBLA juga tercermin dari kokohnya lini pertahanan mereka. Hingga sejauh ini, Persib baru kebobolan 3 gol saja ketika bermain di Stadion Kebanggaan Warga Bandung tersebut. Federico Barba dan kolega tampil disiplin dan nyaris tanpa celah. Menariknya, Persib tidak pernah kebobolan lebih dari 1 gol dalam 1 pertandingan kandang. Artinya, Maung Bandung sukses membukukan 8 clean sheet di GBLA sepanjang musim ini. Sebuah statistik yang menunjukkan keseimbangan antara kekuatan bertahan dan efektivitas permainan tim. Di era kepelatihan Bojan Hodak, Persib memang dikenal sangat piawai memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Dukungan penuh Boboto ditambah organisasi permainan yang rapi membuat GBLA menjadi mimpi buruk bagi tim tamu. Jika ditarik lebih jauh, Persib Bandung sudah sangat lama tidak tersentuh kekalahan di stadion ini. Kekalahan terakhir Persib di GBLA tercatat terjadi pada 17 Januari 2025, saat mereka harus mengakui keunggulan Dewa United dengan skor 0-2. Sejak saat itu, Persib tak lagi tumbang di kandang sendiri. Dengan demikian, Persib kini telah mencatatkan 18 pertandingan kandang beruntun tanpa kekalahan di stadion berkapasitas sekitar 35.000 penonton tersebut. Sebuah rekor yang menegaskan bahwa GBLA benar-benar menjadi benteng yang sulit ditembus siapapun. Namun, tantangan besar sudah menanti di depan mata. Ujian sesungguhnya bagi superioritas Persib di kandang akan hadir pada 11 Januari 2026. Pada tanggal tersebut, Persib dijadwalkan menghadapi rival abadi mereka, Persija Jakarta, dalam laga terakhir putaran pertama Super League 2025-26. Duel panas syarat gengsi itu akan menjadi tolok ukur sejauh mana kekuatan Persib mampu bertahan di bawah tekanan besar. Menurut Anda, apakah Stadion GBLA akan tetap menjadi benteng tak tertembus bagi Persib hingga akhir musim? Atau justru Persija Jakarta yang mampu mematahkan dominasi Maung Bandung di kandang sendiri? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.